Karena kebetulan di sini saya mengerjakannya pada malam hari. Perkenalkan, nama saya David Sudirman Pardede dengan NIM 1722499743. Pada kesempatan kali ini Pak, saya akan menjelaskan tentang prinsip perangkat keras dan prinsip perangkat lunak. Yang pertama, I/O device adalah suatu perangkat yang berhubungan dengan sistem komputer dengan cara mengirim sinyal melalui suatu kabel atau bahkan melalui udara. I/O merupakan salah satu komponen komputer yang penting. I/O device menjadikan komputer berguna bagi manusia. Sebuah sistem kontrol I/O bertujuan untuk memberikan bantuan kepada user untuk memungkinkan mereka mengakses berkas tanpa memperhatikan detail dari karakteristik dan penyimpanan. Kontrol I/O menyangkut manajemen berkas dan peralatan manajemen yang merupakan bagian dari sistem operasi. Tujuan dari sistem kontrol input-output adalah yang pertama memelihara direktori dari berkas dan lokasi informasi, yang kedua menentukan bagi aliran data antara memori dan alat penyimpanan sekunder, yang ketiga mengkoordinasi komunikasi antara CPU dan alat penyimpanan sekunder, yang terakhir menyiapkan berkas penggunaan input atau output setelah selesai. Contoh-contoh yang dapat kita temukan pada kehidupan sehari-hari pada perangkat input output adalah keyboard dan mouse. Yang kedua, device controller. Device controller ini bekerja supaya piranti-piranti input output dapat dikontrol dan berkomunikasi dengan sistem komputer, maka harus ada device controller. Fungsinya sebagai antarmuka antara piranti perangkat input output dengan sistem internal komputer. Device controller ini merupakan sirkuit digital yang berfungsi mengontrol kerja komponen mekanik ataupun elektris lainnya dari piranti input output. Yang ketiga ada Direct Memory Access atau DMA. Latar belakang. DMA adalah akses memori yang secara langsung dan berfungsi untuk mengendalikan proses pengaksesan memori secara langsung. Alat pengendali memori yang membantu mempercepat kerja CPU dalam proses pengolahan data. Yang kedua, pengertian DMA adalah suatu hardware spesial atau chip yang dapat mengontrol aliran bit dan data antara memori RAM dan beberapa controller dari input-output device tanpa memerlukan intervensi dari CPU terus-menerus. Yang ketiga, fungsi dari Direct Memory Access adalah agar CPU dapat melakukan pekerjaan atau instruksi yang berbeda ketika melakukan operasi baca tulis dari perangkat periferal. Kelebihan dari Direct Memory Access ini, yang pertama, dapat menirukan sebagian fungsi prosesor. Yang kedua, dapat mengambil alih fungsi prosesor yang berhubungan dengan transfer data. Yang ketiga, dapat melakukan manajemen operasi baca tulis dengan baik dan juga dapat menyelesaikan instruksi lain. Yang terakhir, mendapat informasi tentang jumlah bit data yang transfer, alamat dari device, dan memori yang diperlukan dari arah dari aliran data. Seperti biasa, kalau ada kelebihan pasti ada kekurangan, Pak. Jika kekurangan dari DMA ini adalah transfer rate data yang terbatas, dan yang kedua masih memerlukan keterlibatan CPU sehingga CPU menjadi lebih sibuk. Nah, yang kedua, saya akan menjelaskan tentang prinsip perangkat lunak, Pak. Yang pertama ada tujuan perangkat lunak, yang kedua ada interrupt handler, yang ketiga device drivers, yang keempat adalah device independent input output software. Tujuan perangkat lunak input output adalah yang pertama, konsep dalam desain software I/O merupakan device independence dan tidak bergantung pada device yang digunakan. Penamaan yang seragam atau uniform naming. Penamaan file berkas atau perangkat adalah string atau integer dan harus sederhana dan tidak bergantung pada device. Yang ketiga, penanganan kesalahan atau error handling. Error harus ditangani dengan sedekat mungkin dengan hardware. Contoh pertama controller, kedua device, driver, dan sebagainya. Yang keempat, synchronous blocking dan asynchronous atau dalam kurung interrupt driver. Transfer kebanyakan I/O adalah asinkron. Pemrosesan memulai transfer dan mengabaikan untuk melakukan kerja lain sampai instruksi tiba. Program memakai sangat lebih mudah ditulis jika operasi I/O
berorientasi blok. Setelah perintah read, homogram ditunda secara otomatis sampai data tersedia di buffer. Yang terakhir, shareable versus dedicated device. Bahasa Inggris sekali Pak. Beberapa perangkat dapat dipakai bersama seperti di BIS, tapi ada juga perangkat yang hanya satu pemakaian yang dibolehkan memakai pada satu saat. Interrupt handler. Untuk mengimplementasikan tujuan untuk kriteria di atas, perangkat lunak I/O dipisahkan dalam 4 layer, yaitu interrupt handler. 4 layer itu yang sebelumnya Pak, maaf salah. Penjelasan kali ini tentang interrupt handler. Interrupt handler harus disembunyikan agar tidak terlihat routing berikutnya. Device driver di blok saat perintah I/O diberikan dan menunggu interupsi. Ketika interupsi terjadi, prosedur penanganan interupsi bekerja agar device driver keluar dari state block. Yang kedua, device driver. Device driver, seluruh kode device dependen terhadap device driver. Device driver berfungsi untuk menerima permintaan abstrak dari software device independen di atasnya dan melakukan pelayanan sesuai permintaan atau mengeksekusinya. Dan yang terakhir, device independent I/O software adalah software yang tidak bergantung pada perangkat keras. Fungsi dasar dari software device independent adalah pertama, membentuk fungsi I/O yang berlaku untuk semua device. Yang kedua, menyediakan interface uniform yang seragam ke user level software. Yang ketiga, memberikan penamaan device. Yang keempat, memberikan proteksi device. Yang kelima, memberikan ukuran blok device agar bersifat device independent. Yang keenam, melakukan buffering. Yang ketujuh, mengalokasi penyimpanan pada blok device. Yang ke-8, mengalokasi dan pelepasan dedicated device. Yang terakhir, melakukan pelaporan kesalahan. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan Pak. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak.